mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dikabarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ini terus mengebut pembangunan 36 unit rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang ditargetkan tuntas konstruksinya ya pada Juli 2024. Dan Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dari IKN Kementerian PUPR ada Danis Hasumadilaga ini mengatakan ada 14 unit rumah tapak jabatan menteri pendengar yang akan siap huni pada akhir Juli mendatang. Yang artinya 14 rumah ini telah selesai pembangunan konstruksinya dan juga sudah dipasangi oleh interior. Lalu juga seperti apakah progres pembangunannya? Kita akan sapa narasumber kita. Maksud kami adalah rekan kita ya di wilayah IKN, yakni presenter di RRI IKN ada Femi Sareora pagi hari ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi Femi, salam sehat ya, apa kabar? Selamat pagi juga Andela, puji Tuhan alhamdulillah kabarnya baik dan juga salam sehat ya untuk semua pendengar dan teman-teman Pro 3 nih. Siap, terima kasih. Femi, ini sebelumnya bagaimanakah dengan juga cuaca di IKN pada pagi hari ini? Cuaca di IKN dan beberapa hari lalu Andela ya panas dan berdebu nih ya. Dan ketika kita melintasi jalanan yang memang belum beraspal hampir sebagian besar di wilayah IKN ini juga sangat debu ya pagi sampai dengan sore, padahal kendaraan melintas terus nih ya dan cukup padat, dan ini juga cukup mengganggu nih untuk pernafasan ketika kita lewat kalau tidak menggunakan alat pelindung diri nih Andela. Oke, jadi mungkin untuk masyarakat bahkan juga pendengar kita polusi-polusi ya. Kalau keluar berarti anjurannya menggunakan masker gitu Femi ya. Baik Femi, ya, ada kabar terkait ya. 14 rumah menteri dengan Smart Design Building ini kabarnya sudah selesai dan juga siap huni di akhir Juli. Ini bagaimana informasi terkininya? Baik, terima kasih Andela. Memang ya seperti yang diprologkan oleh Andela, ada 36 unit rumah tapak jabatan menteri ya yang dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP sejak 7 Desember 2022 ya, sekitar 2 tahun kemarin, bahwa untuk progresnya ini ada 14 RTJM ya yang memang nanti di akhir Juli ini akan selesai sesuai dengan target yang diberikan. Kalau 4 unitnya ini sudah selesai full furnished, tinggal ditempati, sedangkan 10 unitnya ini masih dalam tahap pengerjaan, sedangkan 22 unitnya lagi ini masih dikerjakan hingga akhir masa kontraknya ya. Cuma ya 14 RTJM ini atau rumah tapak jabatan menteri ini dikhususkan untuk menyambut hari Merdeka ya, hari upacara 17 Agustus 2024 yang akan dilaksanakan di IKN. Dan untuk konsepnya sendiri ya Andela juga pendengar, bahwa rumah tapak jabatan menteri ini ada 2 tipe yang mengikuti kontur lahan, yaitu 25 unit unslop dan 11 unit downslope. Kemudian juga ada 2 langgam arsitektur ya, jadi ada rumah dengan arsitektur modern, kontemporer, dan juga modern klasik nih. Selain itu juga yang menarik adalah bahwa rumah-rumah yang dibangun ini adalah rumah yang responsif terhadap iklim dan juga tahan bencana. Dan memang ya untuk rumah ini sendiri yang memiliki luas bangunan 736 meter ini dibangun dengan 2 lantai nih Andela. Di mana ya lantai pertama terdiri dari teras, ruang kerja, ruang tunggu dan area kedinasan, ruang tamu dan 8 kamar tidur. Sedangkan di lantai kedua merupakan area pribadi yang terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur anak, ruang panel utilitas, UV charging unit dan juga outdoor barbecue facility ya. Dan untuk 14 rumah nanti yang akan mulai ditempati dan siap di akhir Juli ini ada 2 dapur ya, yaitu dapur basah dan dapur kering, garasi, ruang pakaian, ruang pompa serta cuci dan ruang jemur. Dan memang
yang disampaikan juga bahwa ini adalah rumah dengan tipe ataupun juga dengan sistem smart building ya, dengan smart home, di mana ini luar biasa sekali ini untuk teknologi smartphone atau rumah pintar. Ini merupakan fitur yang paling menonjol yang ada di RTJM. Teknologi smartphone ini pada CCTV yang selalu on, kemudian juga keseluruhan aktivitas dari penghuni rumah ini bisa dipantau nih melalui CCTV. Dan teknologi smartphone ini terintegrasi dengan smartphone atau gawai yang berbasis aplikasi. Jadi kegiatan-kegiatan domestik atau rumah tangga, misalnya untuk menghidupkan lampu, menutup dan membuka gorden, menyalakan televisi, mengatur suhu ataupun mengunci pintu, ini semuanya menggunakan aplikasi ini, Andela. Jadi benar-benar luar biasa sekali ya, sangat canggih nih rumah tapak jabatan menteri yang ada di IKN ini, Andela. Luar biasa, memang juga sesuai dengan tujuan ya, untuk juga membangun IKN ini sebagai smart city. Jadi rumah-rumah jabatan dari menteri kita juga dibangun seperti itu ya. Saya jadi kepo ini seperti apa juga kalau kita melihat langsung keindahan dari rumah-rumah, karena juga foto-foto juga yang beredar di media sosial, bahkan juga di beberapa Instagram gitu ya. Ini juga memperlihatkan memang juga gayanya ini juga punya ciri khas tersendiri gitu ya, dengan nuansa warna coklat. Benar ini Femi ya? Iya, benar sekali ya, karena memang modern klasik dan modern kontemporer nih untuk langgam arsitekturnya, dan kami juga sudah sempat ke sana nih. Oke. Ya, halo Femi. Femi. Oke, benar. Ya, tadi sempat ada kendala. Jadi Femi, ini kalau juga untuk kelengkapan dari sekitar rumah tapak jabatan dari menteri ini, dilengkapi dengan apa saja infrastruktur yang ada di sekitarnya? Kalau yang ada di sekitar rumah tapak jabatan menteri ini memang karena disesuaikan ya dengan konsep IKN sebagai kota hijau dan pintar, memang Kementerian PUPR ini juga memasang panel surya, maksimalkan pemanfaatan energi listrik di unit hunian. Kemudian untuk pedestriannya ya di sekitar rumah tapak jabatan menteri ini ditanam pohon-pohon ya, sehingga benar-benar hijau. Sedangkan kalau yang saya sampaikan full furnish tadi, di dalamnya semua lengkap ya. Jadi para menteri nanti yang datang hanya tinggal membawa badannya saja, istilahnya kayak gitu ya. Jadi semua dari sofa, tempat tidur, kelengkapan apapun sudah disiapkan. Bahkan juga disiapkan dengan supir maupun asisten rumah tangga ya, yang diberikan nih kepada para menteri yang akan menempati RTJM ini. Namun hingga saat ini memang belum ada pembagian nih, Andela ya. Misalnya rumah yang ini untuk menteri yang mana gitu kan. Itu memang belum ada dipastikan dan belum ada pembagiannya. Tapi memang untuk rumah-rumah yang ada di kawasan KIPP ini ya, ada kawasan personal 104 dan 105 dengan luasnya 104 ini 10,6 hektar dan persennya 1,05 dengan luas 9,1 hektar. Memang sederhana tetapi luar biasa kecanggihannya ini dan sangat nyaman nih Andela ya. Pernah berkunjung ke sana, aduh pinginnya ngadem terus ya, tidak mau pulang nih. saking nyamannya ya, saking enaknya ini nih Andela. Femi, ini jaraknya juga dari pusat IKN Nusantara, bisa digambarkan kepada kami sekitar berapa? RTJM ini adanya di kawasan inti pusat pemerintahan ya, di kawasan inti dari pemerintahan itu sendiri. Mungkin maksudnya apakah dari kantor presiden ataukah dari istana? Dari kantor presiden atau dari juga istana, begitu berarti berdekatan ya? Oke. Dekat ya, karena dia masih dalam satu kawasan nih ya. Jadi untuk kantor presiden, kemudian untuk istana negara, lapangan upacara, itu masih satu kawasan juga dengan rumah tapak jabatan menteri. Dan memang Andela ya, ini sengaja dibuat oleh pemerintah sehingga ketika dibutuhkan kapanpun ya, para menteri ini siap nih untuk menjalankan tugasnya. Iya betul. Bahkan di dalam rumah dinas ini ya, rumah dinas menteri ini adalah ada ruang pertemuannya juga. Jadi kalau misalnya ingin dilaksanakan di rumah karena satu dan lain hal atau mendesak atau mungkin waktunya di luar jam kerja, Anda boleh nih di dalam rumah ini yang 2 lantai juga sudah disiapkan ruang dinas ataupun juga ruang kerjanya Andela. Oke, baik, terima kasih Femi ya untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Kita tunggu bagaimana juga nanti kebocoran ya dari siapa yang akan juga menempati rumah yang mananya gitu ya. Terima kasih Femi. Ya benar Andela. Selamat bertugas kembali. Andela, ya. Gimana? Silakan. Halo Andela.
Ya, nah rencananya kemarin ya bahwa di 1 Juli ini nanti kan Presiden dan juga Pak Basuki ya akan menempati IKN ya, akan berkantor di IKN jika ketersediaan airnya ini sudah terdistribusi. Nah, kami juga masih mencari tahu informasi selengkapnya apakah di 1 Juli ini persis seperti yang disampaikan kemarin ataukah mungkin ada perubahan yang lainnya, nanti akan kami update ya untuk teman-teman di Pro 3. Siap, terima kasih Femi. Selamat bertugas kembali ya, selamat pagi. Baik, terima kasih Anila, selamat pagi, salam Nusantara. Pendengar, demikian tadi adalah presenter dari RRI IKN, ada Femi Sareora. Ini terkait 14 rumah menteri ya dengan Smart Design Building yang di wilayah IKN dikabarkan juga siap huni dan selesai pada akhir Juli. Jadi nanti kita akan juga update bagaimanakah juga dengan progres dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, pendengar, tentunya di kabar IKN hari ini. Demikian kabar IKN hari ini. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.